Selamat datang kembali lagi bersama saya Arya Wijaya Putra. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah vitamin. Vitamin itu adalah sekelompok senyawa organik yang berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme, yang mana tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Terdapat 13 jenis vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh untuk dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik, yaitu adalah vitamin A, B, C, D, E, dan K. Manusia telah mengenal vitamin ribuan tahun lalu sebagai salah satu senyawa yang dapat memberikan efek kesehatan bagi tubuh. Sejarah vitamin dapat dibagi menjadi 5 era penting. Di setiap era tersebut, terjadi suatu kemajuan besar terhadap senyawa vitamin ini yang diakibatkan oleh adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah era penyembuhan empiris. Pada era pertama ini dimulai sekitar tahun 1500 sampai 1570 sebelum Masehi. Pada masa itu banyak ahli pengobatan dari berbagai bangsa seperti Mesir, Cina, Jepang, Yunani, Roma, Persia, dan Arab yang telah menggunakan ekstrak senyawa yang diduga vitamin dari hati yang kemudian digunakan untuk menyembuhkan penyakit kerabunan pada malam hari. Penyakit ini kemudian diketahui disebabkan oleh defisiensi vitamin A. Walau pada masa tersebut ekstrak hati tersebut banyak digunakan, para ahli pengobatan masih belum dapat mengidentifikasi senyawa yang dapat menyembuhkan penyakit kerabunan tersebut. Oleh karena itu, era ini dikenal dengan era penyembuhan empiris atau berdasarkan pengalaman saja. Berikutnya adalah era karakterisasi defisiensi. Perkembangan besar berikutnya mengenai vitamin baru kembali muncul pada tahun 1890-an. Penemuan ini diprakarsai oleh Lunin dan Christian Eichmann yang melakukan penelitian mengenai penyakit defisiensi pada hewan. Penemuan inilah yang kemudian memulai era kedua dari 5 garis besar sejarah vitamin di dunia. Penelitian mereka terfokus pada pengamatan penyakit akibat defisiensi senyawa tertentu. Beberapa tahun berselang, ilmuwan Sir Frederick G. Hopkins yang sedang melakukan analisis penyakit beri-beri pada hewan menemukan bahwa hal ini disebabkan oleh kekurangan suatu senyawa faktor pertumbuhan atau growth factor. Pada tahun 1911, seorang ilmuwan kelahiran Amerika bernama Dr. Casimir Fang berhasil mengisolasi suatu senyawa yang telah dibuktikan dapat mencegah peradangan saraf atau neuritis. Yang mana untuk pertama kalinya Dr. Casimir juga berhasil mengisolasi senyawa aktif dari sekam beras yang diyakini memiliki aktivitas anti beri-beri pada tahun berikutnya. Dan pada saat itulah, dan untuk pertama kalinya, Dr. Fang mempublikasikan senyawa aktif hasil temuannya tersebut dengan istilah vitamine, vital dan amines itu kata dasarnya. Pemberian nama amines pada senyawa vitamin ini karena diduga semua jenis senyawa aktif ini memiliki gugus amina. Hal tersebut kemudian segera disanggah dan diganti menjadi vitamin dengan menghilangkan akhiran huruf E pada tahun 1920. Berikutnya, masa keemasan. Era ketiga sejarah vitamin terjadi beberapa dekade berikutnya. Pada masa tersebut, terjadi banyak penemuan besar mengenai vitamin itu sendiri, meliputi penemuan vitamin jenis baru, metode penapisan yang diperbaharui, penggambaran struktur lengkap vitamin, dan sintesis vitamin B12. Oleh karena hal tersebutlah, era ketiga dari garis besar sejarah vitamin ini dikenal sebagai era keemasan atau Golden Age. Banyak peneliti yang mendapatkan hadiah Nobel atas penemuannya di bidang vitamin ini. Sir Walter N. Howard mendapatkan Nobel di bidang kimia atas penemuan vitamin C pada tahun 1937. Hadiah Nobel lainnya diperoleh oleh Carl Peter Hendrik Dam
di bidang fisiologi pengobatan pada tahun 1943 atas penemuan vitamin K. Selanjutnya, era karakterisasi fungsi dan produksi. Era keempat ditandai dengan banyaknya penemuan mengenai fungsi vitamin tubuh, perannya dalam makanan yang kita konsumsi sehari-hari, dan produksi komersial vitamin untuk pertama kalinya dalam sejarah. Pada tahun 1930-an, para peneliti menemukan bahwa vitamin B2 merupakan bagian dari enzim kuning. Vitamin B2 ini sendiri diperoleh dari ekstrak ragi. Melalui penelitian ini juga, kelompok vitamin B diketahui berperan sebagai koenzim yang penting di dalam tubuh manusia. Produksi massal vitamin untuk pertama kalinya juga terjadi pada era ini. Dikomersilkan pertama kali oleh Thaddeus Reichstein pada tahun 1933. Vitamin C telah dijual kepada masyarakat luas dengan harga yang relatif murah, sehingga terjangkau bagi khalayak ramai. Vitamin C juga dikenal dengan istilah asam askorbat ini kemudian banyak dipakai sebagai suplemen makanan, penelitian, dan gizi tambahan bagi hewan ternak. Atas hasil penemuan ini, Thaddeus Reichstein mendapat Nobel di bidang fisiologi pengobatan pada tahun 1950. Kemudian, era penemuan nilai kesehatan vitamin. Hanya dalam waktu satu dekade berikutnya setelah era vitamin keempat, perkembangan ilmu pengetahuan telah membawa vitamin ke era berikutnya, yaitu era kelima, di mana banyak ditemukan nilai kesehatan dari masing-masing jenis vitamin dan penemuan baru mengenai fungsi biokimia vitamin bagi tubuh. Masa ini dimulai pada tahun 1955 ketika Rudolf Altschul menemukan bahwa niacin atau vitamin B3 dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Peranan kesehatan ini terlepas dari efek defisiensi vitamin B3 itu sendiri maupun perannya sebagai koenzim dalam metabolisme tubuh. Ya, itulah tadi sejarah dari vitamin. Nah, kalian dapat memahaminya. Apabila kalian kurang memahami, silakan putar berkali-kali video ini. Terima kasih.